Iya, baik, kembali lagi Kak Ciwang di podcast Anak Lorna Makassar. Baik, Kak Ciwang masih bersemangat ya di segmen kedua? Iya dong, semangat. Iya, semangat apalagi ya. kalau soal STB. Wih, siap. Nah, kembali kita membahas terkait STB sebelum jeda tadi, yaitu masih terkait pemerataan ataupun juga pembagian. Yang sampai saat ini tidak dapat kita pungkiri, banyak sekali masyarakat yang merasa tidak mendapatkan STB, entah karena bukan penerima keluarga yang kurang mampu, atau mungkin sosialisasi dan edukasi yang kurang di kalangan masyarakat, atau mungkin memang pembagian set of box ini yang belum diterima oleh sejumlah orang, sehingga banyak pun calon nih Kak Ciwang yang juga berseleweran di mana-mana. Silakan. Ya, terkait mungkin pendistribusian STB ini, tadi saya sudah mengatakan bahwa itu adalah berdasarkan data yang dikirim dari daerah masing-masing. Katakanlah di Makassar itu sekitar 38.000. 38.000 ya. Nah, kemudian di Maros ada 11.000, kemudian di Goa ada sekitar 9.000-an, kemudian di Takalar ada sekitar 8.000. Nah, ini kan data-data yang dikirim oleh pemerintah daerah itu ke pusat. Nah, itulah data yang valid untuk diberikan STB ya. Tetapi kemudian kementerian juga mengambil data itu berdasarkan dari daerah. Nah, sebenarnya yang menjadi sentra untuk siapa yang menerima dan siapa yang tidak, siapa yang layak menerima dan siapa yang tidak layak menerima, itu betul, dari daerah sendiri. Karena mereka yang mengirim data. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya terjadi percaloan apa segala macam, saya pikir itu fenomena fenomena yang sering kita saksikan. Ya, dengan upgrade harga yang lumayan loh Kak Ciwang. Kita saksikan, apalagi masyarakat ini dikagetkan dengan hilangnya siaran. Ya. Banyak yang mengira bahwa rusak televisi itu barangkali. Makanya padahal memang sudah dimatikan dan berpindah ke analog. Nah, terkait mengenai masalah harga, saya bilang di teman-teman, bahkan setiap ada pertemuan-pertemuan seperti ini, sebaiknya memang mencari yang ber-SNI. Ya. Karena banyak juga masyarakat yang mau murah tapi ternyata tidak ber-SNI, jadi mereka hanya memakai sekitar 2 pekan rusak. Nah, makanya itu kami sarankan supaya memang membeli merek-merek yang direkomendasikan oleh oleh pemerintah dan ber-SNI. Kemudian saya mau menyampaikan juga bahwa di Makassar ini ada beberapa memang lembaga penyiaran yang membagikan secara mandiri STB itu, ya, berdasarkan juga dari data yang jadi kementerian ini berkolaborasi dengan lembaga penyiaran ya untuk mendistribusikan STB. Nah, katakanlah misalnya MNC itu mendapat bagian sekitar 12.000, kemudian Trans TV 10.000, kemudian Metro TV sekitar 8.000 yang mereka distribusi, dan banyak lagi lembaga-lembaga penyiaran lainnya yang membagi-bagikan, dan itu sistem zona mereka bagi. Misalnya Metro TV di bagian daerah Tamalan Rea. Nah, MNC tidak boleh masuk di Tamalan Rea untuk ikut membagi. MNC masuk di wilayah Memajang. Kemudian Kompas TV masuk di wilayah Panakukang untuk membagi-bagikan. Itu semua data yang mereka berikan STB itu adalah terkoneksi dengan data yang dimiliki oleh kementerian, sehingga minim rasanya bagi masyarakat yang bisa mendapatkan itu STB secara gratis atau tidak. Kalaupun misalnya ada yang tidak mendapatkan sementara dia merasa berhak, itu berarti dia tidak terdata oleh pemerintah kota. Taruhlah contoh misalnya rumahnya di Malengkeri, rumahnya ya, dia terdatanya di sana, tetapi dia pergi kontrak rumah di Beringkanaya. Nah, praktis kan di Beringkanaya dia tidak dapat karena datanya ada di Malengkeri. Kenapa kemudian di Malengkeri dia tidak dapat? Karena rumahnya sudah kosong di situ. Nah, ada ditemukan seperti itu kasusnya.
kenapa sih tidak dapat? Oh ternyata ditelusuri, oh dia hanya ngontrak di Biringkanaya. Nah, sementara alamatnya saya minta supaya tim untuk datangi alamatnya, mereka menelpon ke saya bilang, Pak sudah kosong di sini, apa yang mau dikasih STB di sini? Kalau sudah tidak ada rumah, tidak ada televisi juga di sini. Baik Kak Ciwang, itu mungkin beberapa contoh kasus ya terkait ataupun juga problem STB ini sendiri. Nah namun yang jadi pertanyaan dalam podcast kali ini juga, bagaimana mungkin tips and trick atau strategi yang akan dilakukan dalam menanggulangi ada kekhawatiran untuk kemampuan penduduk desa kecil atau desa-desa yang di pedalaman atau di pelosok dalam beralih ke TV digital? Itu seperti apa? Itu kan kita belajar dari apa yang menjadi kekurangan di zona 1. Nah selanjutnya akan kita berpindah ke zona 2 nanti, itu di wilayah Ajata Pareng ya. Wilayah Ajata Pareng di zona 2 nanti, apa yang menjadi kekurangan di zona 1 itu akan kita tutup di zona 2 agar tidak terjadi hal-hal yang seperti di zona 1 yang seperti Mbak Kinan sebutkan tadi, sehingga pemerataan ini kan sementara berjalan ini Mbak, pendataan itu. Dan ini kami minta kepada Diskominfo Kabupaten Kota agar benar-benar mengcover dan mengupdate data yang terbaru untuk pendistribusian STB ini. Namun dukungan secara ekosistem siaran nih, ini mungkin pertanyaan ini pastinya untuk KPID sendiri akan memberikan edukasi ya dalam podcast kali ini. Nah Kak Ciwang, apa ekosistem atau bentuk ekosistem siaran TV digital seperti mungkin STB dan juga TV digital di masyarakat? Bagaimana bentuk dukungan yang diberikan? Dukungan lembaga penyiaran maksudnya? Iya betul sekali. Ya, kalau lembaga penyiaran yang saya sebutkan tadi itulah seperti dukungannya, memberikan STB secara gratis ke masyarakat juga. Jadi lembaga penyiaran ini kan mereka punya survei, mereka punya data di wilayah mana banyak pemirsanya. Katakanlah Metro TV tadi yang saya sampaikan bahwa dia banyak pemirsanya di daerah Kecamatan Tamalan Rea dan Panakukang. Ya, tentu mereka akan memprioritaskan diri untuk bagaimana caranya supaya siarannya itu yang pertama bisa lebih bagus diterima di situ. Ya. Yang kedua, bagaimana caranya supaya masyarakat di sana yang masuk datanya dalam PKH itu bisa mendapatkan STB. Ya. Makanya lembaga penyiaran ini dalam rangka mendistribusikan STB bersama dengan pihak ketiga itu betul-betul detail dan teliti memperhatikan di mana mereka bisa mendistribusikan STB itu berdasarkan data dari kementerian. Data dari kementerian itu kan dari sini. Nah, kalau misalnya ada yang tidak dapat, berarti kementerian bilang itu data dari daerahmu sendiri, yang tidak ada di sini. Nah, bagaimana kemudian kami mengantisipasi itu? Ini pernah terjadi loh. Kami di daerah Biringkanaya ya, datang melapor ke kantor, menelpon, dia menelpon bilang, Pak, saya ini termasuk daftar penerima, ada data gitu ada ya? Saya diberikan semacam form untuk bisa mendapatkan STB itu. Saya bilang ya melapor ke lurahnya, nanti lurah yang merekomendasikan untuk bisa di mana diambil itu STB-nya. Dan saya juga bilang sama lembaga penyiaran yang membagikan itu, saya lihat dulu, oh kalau daerah Biringkanaya Trans 7, saya langsung telepon orang Trans, bagaimana itu, kenapa bisa tidak dapat ini yang di daerah Biringkanaya? Ini ada anunya, saya kirimkan, saya fotokan itu dia punya lembar konfirmasi. Dia bilang, oh iya Pak, nanti dia mau datang ke sini ambil atau saya ngantarkan. Nah, akhirnya kami kasih connect dengan masyarakat yang tidak menerima itu. Mereka pergi jemput sendiri karena khawatirnya nanti dijanji lagi. Kalau mereka bilang nanti diantarkan. Jadi begitu. Jadi sinkronisasi data itu kami konekkan dengan kelurahan yang bersangkutan. Nanti kelurahan yang bersangkutan berkomunikasi dua arah dengan KPID dan lembaga penyiaran yang menyalurkan STB tersebut. Baik, artinya masih banyak catatan dalam hal pemerataan ataupun juga pembagian STB ini sampai saat ini ketika migrasi dari TV analog ke digital yang mungkin
banyak dilakukan usaha-usaha untuk bisa nih semua masyarakat atau wilayah-wilayah atau zona untuk bisa mendapatkan tersebut. Sekalipun sampai sekarang mungkin belum semua ya, semua masyarakat atau semua wilayah yang juga mendapatkan STB. Ternyata ada beberapa syarat atau ketentuan. Memang, ada beberapa. Jadi misal itu kan harus juga dilihat kategori tidak mampunya seperti apa. Nah, yang paling tahu itu kan lurahnya. Jadi kalau lurahnya bilang, Pak, ini warga saya, dia layak mendapatkan STB. Oh, saya bilang kalau lurah yang bilang begitu berarti itu benar. Jangan sampai saya minta kepada lembaga penyiaran yang membagi-bagikan STB itu untuk melayani itu karena lurahnya yang bilang. Gitu. Jangan sampai merasa tidak mampu tapi sebenarnya mampu ya untuk membeli STB itu sendiri. Saya bilang lurah yang paling tahu itu kondisi ekonomi di masyarakat Baik, nah persoalan STB memang ini cukup rumit begitu, Kak Ciwang. Kalau kita mau bahas secara zona ataupun juga masalah kemampuan masyarakat, tentu saja kontribusi dari KPID maupun juga pemerintah kota untuk saling berkontribusi, bahkan di lembaga penyiaran tetap dibutuhkan untuk saling berkomunikasi. Nah, menariknya nih Kak Ciwang, untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini, bagaimana sendiri dengan kesiapan TV swasta dalam kebijakan migrasi TV analog ke digital? Kalau TV swasta yang bukan lokal TV swasta yang berjaringan, itu mereka sebenarnya dalam internal perusahaan ada juga yang kontra, ada yang tidak. Sejauh ini ya? Iya, kenapa? Karena ini persoalan infrastruktur. Kalau misalnya mereka migrasi ke digital, tentu saja peralatan yang ada sekarang itu sudah tidak terpakai. Karena mereka harus melakukan pengadaan pembaruan pengadaan infrastruktur yang baru. Nah, itu. Tetapi karena perintah undang-undang mau tidak mau harus mau. Yang pertama, Kalau di Sulawesi Selatan ini kita ada tiga pemegang multiplexing. Yang pertama adalah TVRI, kemudian yang kedua adalah RCTI, kemudian yang ketiga adalah Metro TV. Nah, ketiga pengendali MUX ini oleh undang-undang diwajibkan untuk melakukan pemerataan penyiaran digital di seluruh Sulawesi Selatan. Di seluruh Sulawesi Selatan. Nah, makanya kalau kita melihat kualitas siaran digital yang ada sekarang itu, yang tagline-nya tadi saya bilang bersih, kemudian jernih dan canggih. Nah, kalau kita berpikir canggihnya di mana? Canggihnya adalah karena STB itu sudah terkoneksi dengan BMKG. Jadi kalau misalnya ada bencana di sekitar kita, itu langsung muncul notifikasi di layar televisi bahwa di sekitar Anda telah terjadi bencana alam. Jadi kita memang di televisi STB itu memang dibekali notifikasi penting. Misalnya ada keadaan darurat atau ada bencana, nah itu langsung muncul di televisi. Ya, baik. Nah, itu untuk TV swasta yang berjaring. Bagaimana dengan TV lokal yang tidak berjejaring atau independen? Sebenarnya sama. Sama, karena ini perintah undang-undang. Kalau misalnya pada saat tanggal 20 kemarin dia masih terus berada di siaran analog, dengan sendirinya secara otomatis izinnya akan mati. Dua-dua langsung, ISR, izin siaran radio, dan IPP, izin prinsip penyiaran, itu akan mati dan tidak bisa lagi setelah mereka bersiaran. Itu akan mati secara otomatis itu, Mbak Kinan. Langsung makanya mereka harus kalau mau tetap eksis dia harus mengikuti mengontrak MUX. Kalau Celebes TV saya tahunya dia ikut dengan TVRI. Jadi yang ikut TVRI itu Celebes TV, Fajar TV, kemudian Kompas TV, kemudian apa lagi satu ini, V-Channel. Nah, kemudian untuk RCTI di situ ada Trans Group, ada Trans Group, kemudian ada RTV, Kemudian di Metro TV itu ada Antv, ada TV One, kemudian ada Televisi Baru 2. 3 malah televisi baru, Mentari TV, kemudian Magna TV dan BMTV. Ya, baik.
Nah, itu memang untuk TV analog sendiri ke digital, bahkan dari teman-teman lembaga penyiaran ada beberapa catatan untuk undang-undang yang memang harus mereka follow atau ikuti. Namun yang menariknya lagi Kak Ciwan terkait TV kabel. Namun ditahan dulu jawabannya karena kita akan bahas juga terkait bagaimana peran TV kabel ini dalam kebijakan yang ada saat ini setelah jeda berikut dalam podcast Anak Lorongna Makassar.